Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisul Fursan, mahasiswa program studi manajemen. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas anggaran bisnis dengan tema anggaran bahan baku, membahas bagaimana perusahaan merencanakan kebutuhan, pembelian, persediaan, dan biaya bahan baku dalam proses produksi. Mari kita mulai. Apa yang akan kita bahas? Ada 6 poin yang akan saya bahas hari ini. Pertama, pengertian anggaran bahan baku. Kedua, jenis-jenis bahan baku. Ketiga, tujuan dan manfaatnya. Keempat, komponen anggaran bahan baku. Kelima, rumus-rumus perhitungannya. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan sebuah studi kasus lengkap dari PT Nusantara Furniture. Pengertian anggaran bahan baku. Sebelum masuk ke perhitungan, kita samakan dulu pemahaman dasarnya. Bahan baku adalah bahan utama yang diolah menjadi produk jadi melalui proses produksi. Sementara anggaran bahan baku sendiri adalah rencana tertulis yang lebih terperinci mengenai jumlah dan nilai bahan baku yang dibutuhkan, dibeli, disimpan, serta dipakai dalam produksi selama periode tertentu. Yang menarik, anggaran ini baru bisa disusun setelah anggaran produksi selesai. Karena kita perlu tahu dulu berapa unit yang akan diproduksi, baru bisa menghitung bahan bakunya secara akurat. Jenis-jenis bahan baku. Bahan baku sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Ini adalah bahan yang menjadi bagian integral dari produk jadi dan nilainya bisa langsung ditelusuri ke produk tersebut. Contohnya, kayu pada meja atau kain pada pakaian. Yang kedua, bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan penunjang yang tidak menjadi bagian utama produk sehingga dibebankan sebagai biaya overhead pabrik. Contohnya, lem, paku kecil atau oli mesin. Tujuan dan manfaat anggaran bahan baku. Kenapa anggaran ini penting? Ada 4 alasan utama. Pertama, efisiensi biaya, menghindari pembelian berlebih maupun kekurangan bahan baku. Kedua, kelancaran produksi, memastikan bahan selalu tersedia tepat waktu. Ketiga, sebagai dasar pengendalian, jadi tolak ukur evaluasi realisasi pemakaian bahan baku. Dan keempat, membantu perencanaan kas, karena anggaran pembelian ini nantinya juga jadi dasar penyusunan anggaran kas perusahaan. Komponen anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku itu sendiri sebenarnya terdiri dari 4 komponen. 1. Anggaran kebutuhan bahan baku. Berapa jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi rencana produksi. 2. Anggaran pembelian bahan baku. Berapa yang harus dibeli? 3. Anggaran persediaan bahan baku, yaitu perkiraan nilai stok awal dan akhir, biasanya dengan metode FIFO atau LIFO. Dan yang keempat, anggaran biaya bahan baku habis digunakan, nilai bahan baku yang benar-benar dipakai dalam produksi. Keempat komponen ini akan kita hitung satu persatu lewat rumus, lalu langsung kita praktekkan di studi kasus. Rumus kebutuhan dan pembelian. Mari kita mulai dari rumusnya. Untuk kebutuhan bahan baku, rumusnya adalah kuantitas produksi dikali standar penggunaan atau biasa disingkat SUR, yaitu standar pemakaian bahan baku per unit produk per jenis bahan. Sedangkan untuk pembelian bahan baku, rumusnya adalah kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nilai pembelian ini nanti dikalikan lagi dengan harga beli per unit untuk mendapatkan nilai rupiahnya. Rumus biaya bahan baku habis digunakan. Nah, satu hal yang sering tertukar adalah antara pembelian dan biaya habis digunakan, padahal keduanya berbeda. Biaya bahan baku habis digunakan dihitung dari kebutuhan bahan baku dikali harga per unit, bukan dari jumlah pembelian. Karena jumlah beli dan jumlah
pakai bisa berbeda akibat perubahan tingkat persediaan. Nilai inilah yang nanti masuk sebagai unsur harga pokok produksi di anggaran laba rugi. Studi kasus PT Nusantara Furniture. Supaya lebih jelas, saya akan praktekkan langsung lewat sebuah studi kasus PT Nusantara Furniture. Perusahaan ini merencanakan memproduksi 1000 unit meja dan 1500 unit kursi menggunakan dua bahan baku utama, kayu dan paku. Standar penggunaannya, setiap meja butuh 5 meter persegi kayu dan 0,5 kg paku, sedangkan kursi butuh 3 meter persegi kayu dan 0,3 kg paku. Untuk persediaan, kayu persediaan awal 800 meter persegi, sedangkan akhir ditargetkan 1000 meter persegi dengan harga 150.000 per meter persegi. Sedangkan paku persediaan awal 100 kg, persediaan akhir 150 kg, harga 20.000 per kilogram. Menghitung kebutuhan bahan baku. Sekarang kita hitung kebutuhan bahan bakunya menggunakan rumus tadi. Produksi dikali sur. Untuk kayu, meja butuh 1000 dikali 5 sama dengan 5000 meter persegi. Kursi butuh 1500 dikali 3 sama dengan 4500 meter persegi. Jadi total kebutuhan kayu adalah 9500 meter persegi. Untuk paku, 1000 dikali 0,5 sama dengan 500 kg ditambah 1500 dikali 0,3 sama dengan 450 kg. Jadi total kebutuhan paku adalah 950 kg. Menghitung pembelian bahan baku. Selanjutnya kita hitung berapa yang harus dibeli dengan rumus kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Untuk kayu 9.500 ditambah 1.000 dikurangi 800. Hasilnya 9.700 meter persegi yang harus dibeli dikalikan harga 150.000, nilainya 1.455.000.000. Untuk paku 950 ditambah 150 dikurangi 1000, hasilnya 1000 kg dikali 20.000, jadi 20 juta. Jadi total nilai pembelian bahan baku adalah 1.475.000.000. Biaya bahan baku habis digunakan. Terakhir, kita hitung biaya bahan baku yang benar-benar habis digunakan dengan mengalihkan kebutuhan bukan pembelian dengan harga per unit. Kayu 9.500 dikali 150.000 sama dengan 1.425.000.000. Paku 950 dikali 20.000 sama dengan 19 juta. Jadi total biaya bahan baku habis digunakan adalah 1.444.000.000, sedikit lebih kecil dibandingkan nilai pembelian tadi yang 1.475.000.000. Interpretasi makna hasil studi kasus. Kenapa nilainya berbeda? Ini yang menarik untuk dipahami. Selisihnya sekitar 31 juta. Itu adalah nilai tambahan persediaan bahan baku yang disimpan sebagai aset di neraca, bukan biaya periode berjalan, karena perusahaan sengaja menambah stok. Angka 1.444.000.000 itulah yang nanti masuk ke harga pokok produksi di anggaran laba rugi. Sedangkan angka 1.475.000.000 menjadi dasar bagi bagian keuangan untuk merencanakan kebutuhan kas. Kesimpulan, sebagai kesimpulan, anggaran bahan baku yang baik menghubungkan rencana produksi dengan kebutuhan, pembelian, persediaan, dan biaya bahan baku secara terukur, sehingga perusahaan bisa menghindari kelebihan atau kekurangan stok, sekaligus menjadi dasar penyusunan harga pokok produksi dan anggaran kas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.